Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara pagi yang luar biasa. Saya PSBB lover ada yang khawatir nih ya. Ini gimana Kang? Ada hater yang review kantor dan seterusnya. Oke, ini saya menanggapi saja, bikin review videonya. Saya hari ini tadi fokus kepada bagaimana memberikan contoh untuk mencairkan VP kita di Exchange Counter. Dan ini tadi saya minta linknya, videonya semacam apa. Ternyata salah satu yang saya banyak belajar dari beliau ya, Om Chandra Teja, dia hadir di kantor virtual ya, VTube. Jadi memang beliau sangat luar biasa. Terima kasih. Dan kami pun juga dalam hari-hari ini, saat-saat ini saya paham para leader sedang merapatkan. Ini nanti kemungkinan di Bandung dalam dekat ini ada perkumpulan leader, di Surabaya kemarin sudah. Intinya bagaimana e-commerce segera terwujud. Bukan hal yang mudah menurutnya saya, tetapi ini lagi diperjuangkan oleh CEO-nya VTube. Maka hal-hal semacam ini penting tidak penting, karena kalau kita berbicara kantor virtual, kita juga ada Facebook, ada YouTube dan seterusnya. Ketika kita sharing sama leader yang diamond, yang platinum, ternyata mereka bukan sembarangan orang. Mereka bisa mencapai pangkat itu ya, berprestasi sampai diamond, platinum. Mereka memikirkan ini bukan sekedar jalan aja enggak, tapi ilmu mereka kuasai. Dalam artian ketika kita berbicara kantor virtual, kita ada Facebook. Di mana kantornya Facebook? Facebook lahir tahun berapa? Ada kantornya di Indonesia tahun berapa? YouTube juga sama. Lahir kapan? Kantornya di Indonesia kapan? Lah ini VTube. Adanya kantor virtual itu yang sesederhana saya lihat tadi. Saya tadi ngelihat videonya sebentar setelah dikirim link ini tadi ya. Itu kantor virtual memang bagaimana izin bisa turun, harus ada kantor, ada alamat office. Itu yang di review oleh Om Chandra. Oke. Lah terus ini bagaimana ya? Nggak gimana. Pada saat awal dulu mereka juga nggak punya kantor. Mana kantornya YouTube? Sama. Tetapi setelah dia berkembang berapa tahun atau berapa puluh tahun, memang dia mulai di Indonesia ada, di mana-mana ada. Nah seperti itu. Awalnya memang bagaimana izin bisa lahir, kemudian tahap 2, tahap 3 ini lagi diproses. Jadi bagi para VTuber jangan khawatir, udah take action. Bagi orang-orang yang fast track besar gitu dan seterusnya, mungkin mereka akan khawatir gimana nih kalau bubar dan seterusnya. Saya udah ngomong di video-video saya yang awal, tidak ada sistem yang sempurna. Apapun, selagi kita di dunia, tidak ada sistem yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Allah mengirimkan VTube ke dunia ini, khususnya di Indonesia. Ini adalah sebagai alternatif bagaimana kita tetap makan, bagaimana kita tetap beraktivitas. Memang secara logika kita agak pusing. Ini kok bisa ya? Kok bisa ketika di pandemi ini malah tambah kaya, tambah begini, bagi orang yang bisa mengambil sebuah peluang. Saya tertarik dengan satu perumpamaan ya. Ketika kamu itu memberikan seekor monyet satu uang, yang kedua adalah pisang, dia pasti memilih yang pisang. Karena apa? Dia nggak tahu kalau dengan uang ini mereka bisa membeli pisang gitu loh. Sama
Orang yang bisa mengambil peluang dengan cepat, dia pasti akan ngambil uangnya. Dia akan diputar sehingga bisa menjadi tengkulak pisang gitu loh. Tapi kalau yang mereka tidak memakai atau tidak bisa mengambil peluang dengan cepat, ya mereka ambil pisangnya doang. Seperti halnya manusia juga sama. Ibaratnya peluang usaha ini adalah suatu konsep rezeki atau tempat yang bagus untuk kita berusaha. Tapi kalau uang ya kita langsung terima, kita belanjakan habis gitu loh. Kebanyakan orang masih nerima yang uangnya, dia nggak ngambil peluang ini gitu loh. Maka saya yakin sekarang 11 juta, mungkin sebentar lagi akan 12, 13. Walaupun memang belum masuk kepada big data, tetapi ini progresnya luar biasa. Walaupun masih unyu-unyu, saya katakan bayi 8 bulan bisa apa? Punya rumah, ya kan? Paling orang tuanya yang punya rumah, dia belum bisa bangun sendiri. Ini berproses, saudaraku. Keep calm, tenang. Jadi saya ada kesempatan nih membuat video semacam ini. Intinya apa? Bagi para VTuber, tenang. Tetapi secara fitrah, tidak akan semua VTuber berhasil. Saya yakin tidak. Banyak orang yang sudah hapus akun sebagai pilihan mereka. Banyak orang yang sudah tidak aktif, orang yang malas dan seterusnya. Banyak sekali, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Orang kalau sudah menjiwai atau melihat VTube ini sebagai hal yang benar, dalam tanda kutip dia memahami ilmunya. Saya melihat orang-orang yang membahas VTube dan dia menjelek-jelekan VTube, dia tidak paham dengan VTube. Keterangannya belepotan. Saya melihat, loh ini kok salah gitu loh. Makanya belajarlah VTube ini dari orang yang paham dengan VTube, sehingga kamu tidak tersesat atau bahkan menyesatkan. Jadi belajar kepada orang yang tepat ini sangat berpengaruh. Saya bicara di sini bukan membela VTube, tidak. Saya membela semuanya. Membela Anda. Kalau Anda ber-VTube, ini konsepnya gratis. Ketika dikatakan Ponzi, loh Ponzi gimana? Ini gratis gitu loh. Kamu menjalankan ini single parent sampai kamu sukses bisa, ada hitung-hitungannya, semua jelas. Tapi kalau kamu bersama-sama dengan fitrah, ya, sebenarnya nanti akan saya bahas tentang konsepsi. Dulu ketika 2004-2005 saya belajar tentang the cash flow quadrant, Robert T. Kiyosaki. Bagi pemain-pemain jaringan pasti akan paham buku ini di luar kepala ya, tapi dalam satu video berikutnya insya Allah. Tapi saat ini saya akan menanggapi salah satu permintaan dari GSWV Lover sayang saya kepada kalian. Bismillah, saya berikan satu gambaran. Keep calm, bermainlah VTube dengan sewajarnya. Apakah berarti nggak boleh fast track, bos? Boleh, tetapi sewajarnya gitu loh. Jangan berlebihan, jangan terus lepas akal ya. Mainkan, ini VTube programnya bagus, tetapi kamu juga harus cerdas untuk bagaimana mengerjakan VTube ini dengan baik. Jangan sembrono, jangan asal ya. Kuasai ilmunya. Maka dalam video saya ada YouTube. Ini modalnya nggak ada duitnya ini. Modal main VTube nggak ada duitnya. Konsepsi kita ini belajar ya. Konsepsi dari VTube ini sudah jelas. Hiburan yang menghasilkan, kita terima itu. Hiburan yang menghasilkan. Jadi kita menanggapi, kita respon. Sinyal. Kemudian banyak yang membuktikan hadir di era pandemi begini dengan jaringan sekian dapat sekian yang luar biasa kepada seluruh. Kita terima itu. Orang-orang yang menerima modal duitnya tidak ada. Walaupun tidak semua modalnya apa? YouTube. Apa yang pertama yakin juga kan? Yang kedua apa? Ilmunya kamu kuasai. Yang menghasilkan. Jangan asal main kita respon saja itu. Kemudian T-nya apa? Tujuan kamu harus jelas. Dengan sistem yang sudah dibuat bergerak dengan tujuan yang jelas. Dengan bagaimana kita menanggapinya yang jelas. Jangan terus mikir modal gini-gini. Udahlah, modal kamu apa? YouTube. Yang pertama kamu yakin ini takdir yang terbaik dari Allah. Yang kedua apa? Ilmunya kamu pegang. Sebelum kamu daftar, jangan asal daftar. Ini apa sih? Kamu pelajari dengan ilmu, belajar kepada orang yang tepat. Kalau kamu sudah kuat mental kamu, belajar kepada hater, gak apa-apa. Saya senang lihat hater cerita, tapi salah semua mereka ngomong. Dia menjalankan VTube tapi nggak tahu VTube. Gimana kita mau percaya? Nggak ngaruh, bos.
1000 hater nggak masalah, 1 juta hater nggak masalah, nggak ngaruh kepada langkah kita, karena kita ngerti. Yang menjelaskan kita adalah ahlinya VTube. Loh, ngapain kita pusing? Saya lanjutkan, yakin ilmunya dipelajari. Setelah itu apa? Tujuan kamu diperjelas. Saat ini adalah saatnya kalian menunjukkan impian-impian kamu yang belum terwujud. Mumpung ada wadahnya, mumpung ada fasilitasnya. VTube ini kita berproses. Saya yakin leader mikir, pemilik juga mikir, kayak gitu loh. Setelah kita kuasai ilmu, ya kan, tujuan kamu, impian kamu, goal kamu diperjelas, maka setelah itu tarik nafas dan kamu fokus. Bisnis ini tidak susah, bosku. Bisnis ini mudah, asal dalam pikiran kamu mudah, pikiran kamu positif. Dekati leader-leadermu, sharing, tanyakan kepada mereka. Jadi intinya, walaupun mereka mereview kantor dan seterusnya, memang semua fitrahnya semacam itu. Ini 8 bulan harus punya kantor yang megah. Sebentar lagi tunjuk. Semoga ini bukan omong kosong ya. Di Kuningan, saya nggak mau membuka banyak-banyak. Semoga di video berikutnya kita bisa lebih cerah lagi ya. Keep kalem, tenang, tetap fokus. Tolonglah orang, tolonglah orang, tolonglah orang. Oke, begitu saudaraku GSWV dan seluruh VTuber di Indonesia. Salam semangat, salam ekstrim.